Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru teman-teman. Tahun baru tahun 2025 Masehi. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sebuah narasi yang jarang sekali dibahas oleh orang-orang yang menarasikan sejarah, teman-teman. Memang benar, narasi ini benar-benar jarang sekali dibahas, yaitu mengenai Sima, teman-teman. Yang saya maksud di sini adalah tanah Sima yang sering disebutkan di dalam prasasti mulai dari Medang sampai Majapahit. Apakah itu Sima, teman-teman? Sebelum kita lanjutkan videonya, saya mengingatkan pada teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham, teman-teman. Dan kemudian sampaikan pendapat teman-teman tentang video ini di dalam kolom komentar. Terima kasih. Mari kita lanjutkan videonya. Teman-teman, Sima itu adalah sebuah tanah yang dihadiahkan kepada seseorang atau suatu tempat yang berjasa kepada kerajaan ataupun raja. Di era zaman sekarang ini, teman-teman, dimulai dari era Islam masuk, tanah Sima itu kemudian berubah istilah menjadi tanah perdikan, yaitu tanah yang dihadiahkan oleh seorang raja kepada orang yang dianggap berjasa terhadap kerajaan maupun terhadap raja. Keberadaan tanah Sima ini adalah sebuah tanah yang sesuai artinya ya, teman-teman, yang dimerdekakan. Tanah Sima itu tanah yang sudah diperdekakan, dibebaskan dari segala urusan yang bersangkutan dengan kerajaan, terlebih dari urusan pajak. Tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah Sima itu berhak untuk memiliki otonomi sendiri, mengatur kehidupannya sendiri. Tentunya sebagai imbalannya, orang yang mendapatkan tanah Sima ini berkewajiban untuk mengabdi terhadap raja dan kerajaan. Teman-teman, Sima itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari kata siman yang berarti merdeka atau bebas. Keberadaan tanah Sima ini mulai dikenal di dalam prasasti itu semenjak abad ke-5-6, teman-teman, dan mulai sering muncul di prasasti itu ketika era Medang Mataram. Bahkan sampai ke era Majapahit pun masih sering kita jumpai istilah Sima ya, teman-teman. Terutama yang paling terkenal sendiri itu adalah Sima yang diperuntukkan oleh desa Kudadu oleh Raden Wijaya. Desa Kudadu itu ditetapkan sebagai wilayah Sima atau tanah Sima untuk menghargai kepala desa Kudadu yang menolong Raden Wijaya ketika melakukan pelarian yang dihadiahkan Raden Wijaya terhadap Kudadu, teman-teman, ketika terjadi perang pengejaran oleh Prabu Jayakatwang, dan
desa Kudadu inilah Raden Wijaya ditolong oleh kepala desa dan warga desanya. Setelah Raden Wijaya menjadi raja, kemudian desa ini ditetapkan sebagai tanah Sima. Keberadaan tanah Sima ini sangat kuat, karena disertai dengan sumpah dan kutub. Jadi seorang raja ketika menetapkan wilayah untuk sebagai sebuah tanah Sima itu tidak serta-merta sekedar ucapan atau sabda saja, tetapi ada upacara yang dilakukan yang memperkuatkan kedudukan tanah Sima tersebut, yaitu dengan adanya upacara yang dipimpin oleh tokoh-tokoh agama. Ketika zaman dulu, zaman Jawa klasik atau Jawa kuno disebut adalah para dharma, teman-teman. Itu memimpin upacara, dan ketika di puncak acara itu sang raja itu mengucapkan sepatah atau sumpah yang pada akhirnya memiliki konsekuensi yang kemudian disebut kutub. Ketika raja melanggar sumpah tersebut, itu akan ada kutub yang akan diterimanya. Dan itu berlaku tidak hanya terhadap raja saja, tetapi terhadap keturunannya. Oleh karena itu, siapapun raja setelah penggantinya itu tidak akan berani mengusik tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah Sima, kecuali satu hal: raja tersebut bukan dari garis keturunan raja sebelumnya. Entah itu dari kudeta ataupun pemberontakan dan sebagainya. Ketika seorang menjadi raja, itu ada kemungkinan dia berani untuk mengusik atau memperhentikan perlakuan tanah Sima. Tetapi kalau raja itu dari garis keturunan, tidak akan berani untuk melakukan hal-hal tersebut. Teman-teman, leluhur kita di arah Jawa kuno itu sangat menjunjung tinggi dan menghormati leluhurnya. Jadi apa yang diwasiatkan leluhurnya itu akan benar-benar dipegang, dijadikan suatu keyakinan. Bahkan bakti terhadap leluhur itu dianggap suatu dharma yang utama. Dharma itu adalah kalau istilah kita itu adalah perbuatan agamis, teman-teman. Kalau zaman dulu bukan agamis tapi dharma. Setelah era Majapahit, setelah berakhirnya Majapahit itu terjadi pergeseran kosakata, teman-teman. Tanah Sima itu digantikan dengan tanah Kamardikan, yang sebenarnya tanah Perdikan itu berasal dari kata Kamardikan, dan kemudian di era kolonial atau era zaman kemerdekaan itu disebut sebagai kata merdeka. Dari semenjak Islam masuk ke tanah Jawa, itu kata Sima itu berubah menjadi Perdikan. Dan fungsi yang kita lihat sampai saat ini, tanah Sima itu kemudian dari perkembangan zaman itu yang masih bertahan sampai saat ini itu disebut tanah adat, teman-teman. Tanah adat ya, teman-teman. Terus kemudian di tanah adat itu, di suatu tempat seperti Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, itu keberadaan adat itu semakin tergerus. Keberadaan Sima itu pada akhirnya menjadi tanah yang diberikan oleh pemerintah terhadap terhadap desa. Kenapa desa? Padahal ketika zaman dulu itu diberikan ke seseorang, bukan ke desa, teman-teman, tapi ke seseorang. Karena dulu yang menjabat sebagai kepala desa itu adalah garis satu orang dan garis turun-temurun, teman-teman. Jadi yang dikenang itu jasa si orang tersebut, dan kemudian diberikan, terus hal itu akan jatuh turun-temurun, teman-teman.
Sedangkan ketika Indonesia itu menjadi wilayah republik dan kemudian ada satu peraturan undang-undang yang menetapkan bahwa pemimpin daerah itu tidak lagi dipilih secara turun-temurun tetapi melalui demokrasi, teman-teman. Hal itu kemudian tanah Sima itu kemudian berubah menjadi tanah yang sifatnya seperti tanah desa. Jadi tanah desa itu akan diberikan kepada aparat-aparat negara yang ada di desa tersebut untuk diolah atau dikelola. Dan bentuk lain tanah Sima yang masih kita temui sekarang itu adalah tanah yang ibaratnya diberikan ke pihak yang terdekat sama kita sekarang ini adalah seperti perhutani, teman-teman. Oleh karena itu perhutani pun menurunkan itu kepada seseorang yang mau mengerjakannya sekarang ini. Jadi ketika seseorang itu masih kontinu mengerjakan, maka hal itu masih bisa dimiliki. Itu bisa disebut sebagai hak merawat, bukan hak memiliki, hak pakai. Ketika orang yang mengerjakan lahan itu sudah tidak mau mengerjakan lagi, otomatis hak miliknya sudah hilang dan bisa diambil oleh orang lain yang mau merawatnya. Teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai tanah Sima, teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada salah kata ataupun salah penyebutan, saya minta maaf. Dan bila teman-teman mengetahui lebih banyak mengenai Sima, silahkan ditulis di kolom komentar ya, agar saya juga bisa belajar dan menambah pengetahuan saya tentang pengetahuan sejarah, teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, ayu.